baru nih sobat pembelajar, oh yang beda banget ya sama TA gitu kan. Iya. Menarik enggak sih gitu kan? Untungnya apa sih kalau saya ikut program ini gitu? Oke. Yang nggak boleh ikut tuh kalau dia Halo, ketemu lagi di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Masih sama saya, Gatot Subroto, dan seri HPP ini masih ditemani oleh Mbak Dian. Sehat Mbak Dian? Alhamdulillah Mas Ketemu Gatot. lagi kita. Iya. Ya. Buat sobat pembelajar, Mbak Dian ini adalah penyuluh pajak dari Direktorat P2 Humas DJP. Ya. Kenapa masih kita ajak lagi ngobrol-ngobrol? Karena masih ada satu bahasan lagi yang kayaknya ditunggu-tunggu banget. Iya, paling seru ya. Paling seru yang ditunggu-tunggu sobat pembelajar dan masyarakat pada umumnya, yaitu tentang kalau saya nyebutnya teks amnesti jilid 2. Tapi apakah benar teks amnesti jilid 2 atau enggak, nanti kita tanyakan ke Mbak Dian. Boleh disapa-sapa dulu sobat pembelajar Mbak Dian? Halo sobat pembelajar dimanapun berada, salam sehat ya. Nah ini Mbak Dian mau ngobrolin itu yang PPS itu ya, Ya. yang saya sebutin Udah. TA jilid 2 itu. Udah seneng saya tadi, udah pepes, udah nggak TA lagi. Ternyata keluar lagi TA-nya. Soalnya orang umum terus sobat pembelajar dan masyarakat itu taunya ya teks amnesti kapan Pak? Jadi atau enggak Pak? Gitu kan, Iya, seperti itu. betul. Sebenarnya gimana sih itu? Sebenarnya ya gini, emang kalau ngomong Ya. TA2 lebih gampang ya, Ya. udah lebih familiar gitu ya. Kita sudah bertahun-tahun kan bersinggungan mungkin dengan Iya, program iya. itu. Nah sebenarnya program ini namanya adalah program pengungkapan sukarela wajib pajak Pengungkapan atau sukarela wajib pajak. PPSWP. Lebih ribet ngomongnya, Iya, tapi iya. lebih tepat. Namun Mas Gatot, Iya. kalau saya sih mungkin kita nggak perlu berdebat lebih panjang Iya, di iya, namanya, iya, iya, ya. iya. Tapi memang kalau mau tahu tepatnya apa, ya PPSWP bukan Iya, TA. PPSWP. Karena TA sudah berakhir di Sudah tahun lewat 2017 itu. lalu. Dan Masa ini, TA tiap tahun kan? iya betul. Dan ini bukan TA2 gitu Iya, ya. Nah, tapi kita lebih senang sih harusnya wajib pajak itu menggali apa sih Iya, PPSWP, iya, tidak apapun namanya, tapi yang Iya, penting iya. adalah bagaimana kita manfaatkannya gitu ya Mas Gatot ya. Karena ini kan satu mungkin fasilitas atau kemudahan ya. Betul sekali. Yang bisa Kesempatan. dimanfaatkan, ya kesempatan tepatnya Iya. yang bisa dimanfaatkan oleh Wajib pajak wajib pajak masyarakat, gitu. betul sekali. Oke lah, mulai sekarang saya mau nyebutnya PPSWP. Yes, supaya tepat kan? PPSWP ini kira-kira yang sekarang ini yang ada di Undang-Undang HPP ini siapa aja yang boleh ikut itu Mbak nanti? Oke, jadi kalau kita bicara PPSWP ini Mas Gatot sangat beda. Iya, Nah ini nanti kalau sampai akhir pembahasan baru nih sobat pembelajar, oh yang beda banget ya sama TA gitu ya. Iya, iya. Pertama adalah dulu kalau TA itu kan uang tebusan, terus Oh, iya. semua. Nah sekarang ini ada dua kebijakan di PPSWP. Oke. Ya, jadi yang kebijakan pertama Ya. itu khusus ya diberikan pemberian kesempatan kepada wajib pajak peserta TA. Jadi wajib Peserta TA itu yang dulu pernah ikut teks amnesti TA yang tahun 2016 ya. 2017. Iya, Jadi iya. dia kita sebut aja alumni TA. Alumni TA. Alumni TA nih kemudian jika ada harta yang belum atau kurang diungkap pada saat SPH, dulu namanya SPH ya. Iya. Surat pernyataan harta. gitu. Nah, maka kan ada ini ya, dibayang-bayang ini ada pasal 18 ayat 3 dalam undang-undang dulu itu, undang-undang nomor 11. Iya. Kalau kurang kemudian diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka bisa dianggap sebagai penghasilan aset tersebut dan dikenakan PPh final dan dikenakan sanksi kenaikan 200%. Gede banget itu. Iya, kalau sampai ketahuan Iya, kan. kalau sampai ketahuan. Dan itu nggak ada daluarsanya. Iya. Itu Sepanjang sampai hidup. kapanpun itu kan. Nah, jadi inilah pemerintah kemudian ya memberikan kesempatan lagi pada alumni TA tadi, yuk diingat-ingat lagi masih ada yang ketinggalan nggak hartanya gitu ya, untuk bisa disampaikan di dalam program ini. Ya, kebetulan Mas Gatot, ya. kebetulan ini baru grass banget ini, baru kemarin beredar. Kalau di Undang-Undang HPP ini kan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 ya. Itu tanggal 29 Oktober nih. Ya. Nah, aturan pelaksanaan untuk PPS ini khusus PPS itu baru keluar PMK 196. Peraturan Menteri Keuangannya ya, peraturan pelaksanaan dari PPS ini ya. baru kemarin beredar, Ya, jadi masih grass banget ini ya. Nah, itu tadi kebijakan satunya. Ya, jadi alumni TA nih Jadi ingat-ingat. untuk yang dulu pernah ikut teks amnesti di 2016 dan 2017 itu, yang kira-kira masih
dulu ternyata harta saya ada yang belum saya laporkan nih, ketelingsut nih itu. Ya sobat pembelajar jangan kaget loh ya. Ya namanya banyak orang yang hartanya ada di mana gitu juga suka lupa gitu. Ya Allah, seperti Mas Gato kayaknya. Gitu. Ingat-ingat coba harta ya. saya yang paling berharga adalah keluarga. Baik. Oke, yang kedua ya, Mbak. Oke, Mbak Dian. nanti kebijakan 1. Yang kebijakan 2 ini boleh nih, kan kalau kebijakan 1 jelas. Ya. Peserta TA berarti hartanya terkait yang diperoleh sampai dengan 2015. 2015 yes. Ya. Nah, sekarang udah 2021. Ya. Apa kabar yang 2016 sampai 2020 kan? Dari 2016 sampai 2021 berarti 4 tahun ya? Iya, 4 betul. tahun kan dapat harta lagi nih. Siapa tahu gitu. 16, 17, 18, 19, 20. 5 tahun. 5 tahun ya. Tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. 5 tahun ya. Nah, itu jika ada harta-harta yang belum diungkap di dalam SPT, nah, itu boleh diikutkan dalam kebijakan 2, namun khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Oh, hanya orang pribadi saja. Orang pribadi badan saja. Enggak ya yang kedua badan nih. Enggak, badan kalau yang pertama yang alumni TA, badan boleh. Badan boleh karena siapapun badan mau kalau dia udah ikut TA silakan. Oke. Berarti kalau yang yang kedua itu hanya khusus untuk orang pribadi. Atas harta yang diperoleh atau yang belum dilaporkan di 2016 sampai 2021. Harta yang diperoleh betul 2016 sampai 2020 masih dimiliki. Jadi kalau Mas Gato memperoleh ini mobil tahun 2016 tapi udah dijual ya nggak usah. Masih dimiliki 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020, masukkanlah di kebijakan 2. Gitu. Dihitung nanti kira-kira dianggap penghasilan baru kena tarif berapa gitu ya? Iya, ada tarif-tarifnya. Ya. Oke. Nah, tapi kok ya mungkin kalau saya misalkan saya punya perusahaan juga kok yang kedua cuma untuk OP sih? Iya. Kenapa kan kalau saya punya badan kenapa nggak dikasih kesempatan juga gitu? Alasannya apa itu, Mbak? Itulah. Itu ya waktu TA, terus sekarang ada PPS dibilang kok ada TA2 sih? Nanti gimana ini akan menimbulkan moral hazard ya? Karena wajib pajak jadi menunggu, jadi nggak patuh. Saya nggak usah patuh, toh nanti ada pengampunan gitu. Nah sekarang nggak dikasih, badannya nanya juga. Iyalah. Intinya ke sana. Namanya kalau enak itu kan yang lain dapat saya juga dapat dong. Iya. Dikasih enak tapi nanya juga. Nah jadi gini, kalau badan kan tadi dulu udah TA nih. Diharapkan ketika ikut TA sudah terbangun dong kepatuhan sukarelannya. Rapi dong, mudah-mudahan pengampunan masa berkali-kali. Iya. Badan kan dianggap memiliki akses informasi yang lebih luas, kemampuan SDM-nya lebih bagus daripada orang pribadi, sehingga sudah sekarang diberi kesempatan untuk orang pribadi saja. Mohon maaf ya, yang badan ya. Udah patuh dong, udah diampuni waktu 2016 ya. Oke. Nah biasanya nih kalau zaman TA dulu itu kan menarik banget. Karena mungkin waktu itu tarifnya untuk pengungkapannya itu kan ada tarif yang awalnya itu benar-benar uang tebusan 2% ya. 2% kecil banget gitu. Nah, kira-kira untuk yang PPSWP ini misalkan saya jadi wajib pajak orang pribadi, menarik enggak sih gitu kan? Untungnya apa sih kalau saya ikut program ini gitu? Oke. Jadi mungkin saya mesti jelasin tarifnya dulu ya Mas Gato ya. Oke. Tarifnya memang kalau dibandingkan dengan TA memang lebih tinggi jauh, tapi bukan berarti tidak menarik. Kita harus membandingkannya ke depan Mas Gato. Atau dengan tarif yang berlaku umum. Iya gitu. Dong, dengan undang-undang pajaknya. Kita sudah nggak usah ngebayangin yang TA dulu itu udah masa lalu lah. Mana dibilangin beda. Iya. Nah, jadi kalau untuk yang kebijakan 1 alumni TA tadi, kalau dia punya harta di luar negeri, ada yang ketinggalan belum dilaporkan, dia mau deklarasi saja, ya maka dia mendapatkan tarif 11%. 11%. Dia declare dari aja. Dari dana yang dideklar. Dari harta. Dari harta yang ketinggalan dideklar 11%. Harta ya karena belum tentu berupa duit gitu kan. Iya, apapun ya. Nah, kalau hartanya kemudian direpatriasi dibawa ke Indonesia, maka dia bersama-sama dengan harta lain yang dia miliki yang ada di dalam negeri, itu dapat tarifnya 8%. Lebih rendah. Iya dong, kan dibawa pulang, dibawa balik gitu. Oke, baru yang kedua itu mungkin berupa uang mungkin ya. Uang bisa jadi apa. Pokoknya dia bawa balik ya. 8% lumayan loh. Ya jauh kan dibandingkan tarif kalau misalkan orang pribadi itu kan tarifnya kalau nilainya di atas 500 juta itu 30% kan. Iya. 8 dengan 30%, wow gitu kan. Makanya siapa yang bilang nggak menarik?
Ya, menarik kalau yang Menarik itu ya. menarik ya buat alumni TA sangat menarik. Sangat menarik, betul, Ya. daripada dibayang-bayangi oleh ancaman tadi Ya, yang ya, 12%. ya. Itu kan ancaman yang tadi itu yang 200% itu kan tidak ada Tidak batasnya. berkesudahan. Iya, iya. Nah, itu kemudian kalau tadi Mas Gatot udah bilang menarik 8%. Ada lagi lebih menarik. Apa Paling itu? nah, itu 6% tarifnya. Yang alumni TA juga. Alumni TA. Jika yang tadi sudah dibawa pulang ke Indonesia atau bersama dengan harta yang ada di Indonesia diinvestasikan ya ke sektor usaha tertentu. Dalam Undang-Undang HPP dan di dalam PMK 196 juga sudah ditegaskan nih bahwa jika diinvestasikannya ke tiga sektor. Ya, yang pertama itu adalah pengolahan sumber daya alam. Atau pengolahan energi yang terbarukan, renewable energy bahasanya ya, atau di SBN, di Surat Berharga Negara. Surat Berharga Negara. Oke, berarti misalnya gini Mbak Dian ya, saya punya duit di luar negeri nih, gitu surat katakan gitu kan, saya bawa ke Indonesia, saya belikan SBN 6%. 6%, betul sekali. Menarik dong. Tapi peserta TA ya? Ya TA yang dulu pernah TA gitu kan Mas yang pertama. Nah sekarang kita lanjutkan kalau yang kedua. Kebijakan kedua yaitu yang hanya khusus orang pribadi. Gitu. Jika dia memiliki harta yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan 2020. 5 tahun tadi, 5 tahun terakhir ya. Dan masih dimiliki sampai dengan 31 Desember 2020 lalu. 2020, jangan kalau dijual dari 2021 gimana Bu? Ya masih ada 2020 sorry ya, sekarang 2021 ya, lupa saya. Nah itu belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Belum masuk daftar harta ya. Bisa ikut program ini dengan tarif. Tadi sama nih strukturnya ya. Kalau dia hanya declare, dia punya harta di luar negeri, dia declare. Di luar negeri masih tetap di sana, hanya declare. Oh saya punya harta di sana. Di Singapura nih saya punya tabungan. Saya punya apartemen di Singapura misalkan gitu. Maka dikenakan tarif 18%. Oke lah, kalau orang pribadi ya 18% kalau dari lapisan tinggi 30% masih oke lah ya. Masih oke. Kalau di bawah masuk? Di bawah masuk 14%. 14%. Oke lah, lebih murah ya, lebih murah lagi 14%. Itu hanya misalkan saya punya duit di Singapura, saya pindahkan ke rekening di Indonesia kan jadinya 14% ya. Kalau misalkan duitnya itu saya investasikan misalkan sama kayak yang tadi itu. Investasikan emang aturannya 3 harus ke 3 hal tadi. 3 hal tadi sama ya sama. Itu 12%. 12%. Oke. Ya, jadi rendah banget kan Mas Gatot? Ya rendah lah. Oke lah gitu kan. Oke lah. Jangan lihat TA yang dulu loh ya. Ini sudah lewat loh ya. Ini PPSBB loh ya. Nah, kalau kalau gitu Mbak, selain itu ya, tadi kan dari tarif, ya menarik ya. Tapi kalau dilihat dari misalkan kalau orang ikut kan selain itu aku dapatnya apa? Manfaatnya apa sih ikut PPSBB itu? Gitu ya. Kira-kira apa itu? Oke, jelas ya. Bagi wajib pajak ya. Kalau untuk kebijakan satu nih, artinya untuk alumni TA jelas manfaatnya dia sudah lepas nih dari bayang-bayang tadi yang pasal 18 ayat 3 sanksi 200% gitu kan dia. Oh iya, yang tadi kan? Ya kalau sampai ketahuan nanti yang TA yang dulu itu TA kan dulu kan 200% betul, dan perlu disampaikan juga kepada sobat pembelajar Mas Gatot bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini sekarang sudah banyak memiliki data. Beda halnya. Itu semua mengakui itu kan. Tahu kan. Apalagi sekarang ngirimnya udah by system itu. Semua teman saya, woi, aku dapat surat cinta dari pajak itu, tetangga saya semuanya dapat dari KPP Pondok Aren. Betul. Iya, itu sistem semuanya. Bertebaran, dan bahkan ada yang menyampaikan ke saya, itu datanya tepat loh Bu sampai ke komanya. Nah, berarti valid kan. Nah, artinya beda nih dengan TA dulu. Mungkin Direktur Jenderal Pajak belum sebanyak ini datanya. Data dari AEOI ya. Kemudian ada juga data ILAP kan, di mana instansi-instansi lain harus menyampaikan data informasi kepada Yang jelas buat sobat pembelajar, Direktorat Jenderal Pajak itu juga selalu update ya, mengkolek data-data dari banyak pihak. Betul. Bukan hanya di dalam negeri. Orang-orang kan taunya kan, data kartu kreditku bisa masuk pajak. Sekarang jangankan kartu kredit itu, yang dari luar negeri pun bisa nanti dapat ya. Gitu. Karena tidak aktif, tapi memang itu sudah ada wadah perjanjiannya. Memang mereka. Jadi memang sekarang era keterbukaan juga. Betul. Gitu kan. Nah, sehingga kembali tadi manfaatnya apa? Nah, udahlah data kita pegang, terus ketahuan Anda belum patuh, gitu. Ternyata Anda peserta TA kan ada
ada aturannya nih yang harusnya dikenakan sanksi tadi. Nah, kalau Anda ikut ya, makanya Sobat Pembelajar ikut, maka terlepas tuh dari sanksi tadi. Udahlah tarifnya lebih murah. Daripada kena 200%, mending tadi ya. 2% dengan tarifnya tinggi kan kalau kita bicara PP. Nah, selain itu ada nggak manfaat lainnya? Yang jelas nih ya, sama seperti TA dulu, bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh wajib pajak dalam peserta PPS ini yang dikelola oleh Kementerian Keuangan ya, yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkepentingan dengan program ini, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan pidana. Pidana umum atau pidana pajak? Dua-duanya. Tapi kalau misalnya zaman TA dulu kan kalau sudah ikut tax amnesty berarti 2015 ke belakang sudah nggak bisa diperiksa lagi gitu secara umum gitu. Sekarang itu kan emang udah kan TA masih berlaku dong TA. Nah, kita masih bisa yang kebijakan satu. Nah, untuk kalau yang nggak boleh PPS itu 2 kalau ini dia dari diperiksa 2016 sampai 2020. Kalau ikut PPS masih diperiksa gitu nggak? Nah, bahasanya bahasa gampangnya loh ya. Bahasa gampangnya tidak diterbitkan ketetapan pajak tahun 2016 sampai dengan 2020. Kalau dia tidak diterbitkan ketetapan pajak ya sama aja berarti nggak diperiksa dong. Itu panjang diskusinya. Bunyinya tidak ditetapkan ketetapan malah pajak. Lebih luas, Mbak. Ya malah lebih luas ya. Karena kalau diperiksa itu kan SKPKB aja. Tapi kalau di luar pemeriksaan kan ada STP itu kan jadi tidak masuk ketetapan pajak masuk juga. Ketetapan pajak juga. Jadi lebih luas dari pemeriksaan seharusnya loh ya. Seharusnya. Tapi nggak tahu lah, nanti kita lihat. Ancamannya lebih luas lebih panjang lagi katanya. Artinya itu manfaatnya tidak ditetapkan, lebih tenang lah ya, nggak ada SKPKB. At least membuat lebih tenang orang gitu ya. Betul. Kecuali ya Mas Gatot, kecuali kemudian ditemukan data dan informasi dong, ternyata ada harta yang belum diungkap berarti harus ada klarifikasi. Itu yang bahasa ininya ya. Betul. Jadi data baru atau data yang semula belum terungkap. Ya, gitu. betul. Oke, kalau itu memang di luar dari perjanjian gitu kan benar, ya. Gitu. Terus tadi pengecualian dari penetapan pajak tadi itu terkait banyak nih, ini kan kita bicara orang pribadi, bukan hanya terkait PPh-OP-nya saja loh, tapi kalau dia ada PPh pemotongan pemungutan, ada PPN-nya, nah itu dia termasuk juga tidak ditetapkan kecuali lagi kalau menyangkut pajak yang sudah dipotong tapi kurang disetor. Nah itu sih tetap pajak orang lain. Iya, pajak orang tetap jalan terus. Ya bener lah kalau itu. Terus yang ketiga sama manfaatnya, yaitu datanya tadi tidak dijadikan dasar penuntutan. Memberikan rasa aman lah ya yang declare, karena terutama yang punya data di luar negeri kan takut juga bahwa nanti gara-gara ini nanti aku dituntut dasar gitu ya. Tapi beda cerita kalau misalnya ya mohon izin instansi lain tadi penegak hukum misalnya sudah memiliki data, nah itu bukan dari kita dong ya, itu nggak menghapus itu ya Mas Gatot ya. Oke. Nah sekarang Mbak misalkan gini, kalau nih kan orang biasanya apalagi orang pribadi kewajiban pajaknya itu seringkali kurang rapi atau tidak rapi, mungkin masih ada tunggakan atau apa gitu, atau mungkin pernah diperiksa atau dapat data kemudian ada tunggakan yang belum bisa bayar. Nah kalau mau ikut PPS ini kan bisa nggak ya, padahal berharap banget ikut itu. Kira-kira kalau yang masih punya tunggakan pajak kayak gitu bisa ikut aja karena tidak ada syarat harus melunasi tunggakan gitu. Oh gitu. Jadi tetap tunggakannya itu tetap jadi tunggakan. Tapi kita bisa tetap ikut dibayar. PPS-nya jalan terus. Yang nggak boleh ikut tuh kalau dia diperiksa. Nah, kalau diperiksa. Kalau dulu TA ketika dia diperiksa pemeriksaannya berhenti. Kalau dia mengikut TA. Sekarang ya pemeriksaan jalan terus, dia nggak bisa ikut PPS. Gitu. Ini juga ya, kalau yang tahun 2020, 2019, 2018 sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan pajak, berarti nggak bisa ikut dong? Nggak bisa ikut. Pemeriksaan atau pemeriksaan bukper gitu ya, atau penuntutan, nah itu nggak bisa ikut. Itu berarti kasihan dong mereka yang pas diperiksa ini, Mbak. Iya kan? Iya. Saya diperiksa, tapi kan misalkan saya diperiksa 2018, 2019, 2020 kan nggak. Iya, 2019, bisa. 2020 bisa ya? Bisa. Selesaikan dulu pemeriksaannya itu. Kan gini logikanya, pemeriksaan itu kan untuk memberikan ketetapan hukum kekuatan yang berketetapan tetap lah ya, kecuali kalau dia banding dan sebagainya. Tapi kalau nanti misalkan masuk untruth report itu apa? Pengungkapan ketidakbenaran pada saat diperiksa itu nggak bisa masuk juga ya Mbak ya itu? Nggak bisa, kan dia masih dalam
dalam koridor proses pemeriksaan tadi. Kasihan juga ya, yang pas misalkan kan kadang-kadang pemeriksaan 3 tahun berturut-turut all taxes gitu. Atau gini, ini kalau sebagai wajib pajak, kacamatanya sebagai wajib pajak itu ada wajib pajak potensial yang wah ini siapa tahu nih, wah ini kayaknya orang pajaknya sengaja nih aku diusulkan pemeriksaan biar nggak ikut PPS gitu kan. Oh, kapan waktunya? Kan udah ini, bentar lagi Januari buru-buru aja ya, kalau ikut. sekarang iya. Nah, inilah kita berlomba-lomba Iya, dong. berlomba-lomba itu Ya, tadi. Karena juga, banyak kecur kayak kemarin sudah ada di YouTube gitu, nanti akan ada PPS. Nah, bagaimana kalau sekarang kita dapat SP2DK gitu kan. Harus seperti apa? Itu sampai sudah konsultan pajak itu sudah mengarahkan wajib pajak harus A, B, C, D kayak gitu. Sekarang gini, maknainya kalau saran saya Mas Gatot itu maknai saja programnya sebagai ada terbukanya pilihan yang lain buat wajib pajak. Ya. Jadi kan wajib pajak tuh ketika kan gini, prinsipnya dia harus patuh harusnya gitu ya. Kalau kemudian ada ketelingsut, dia bisa pembetulan. Silakan aja, yang penting pajaknya dibayar. Cuman kan ada fasilitas waduh ini enak yang belum diperiksa nih, dapat 6%, dapat 8%, dapat 12%. Saya diperiksa nih gitu kan. Kan diperiksa belum tentu nggak patuh kan. Tapi justru menguji kepatuhan kan ya. Apalagi ini konteks yang kemarin itu kan banyak ketika pandemi itu kan banyak SPT itu pada lebih bayar itu Mbak, ya kan ya, lebih bayar kan diperiksa gitu loh, ya kan, ada yang beberapa yang sudah masuk itu. Kalau orang pribadi jarang kayaknya. Oh gitu, orang pribadi lebih bayar kan tetap diperiksa juga. Tetap diperiksa, tapi dia jarang lah fenomena dibandingkan kalau cerita tadi Mas Gatot pandemi itu pasti badan lah gitu. Yang artinya memang prinsipnya adalah kita ini ujungnya supaya meningkatkan kepatuhan, badan patuhlah, terus WP yang udah diperiksa ya makanya patuh gitu kan. Jadi intinya pengecualiannya tadi pertama kalau diperiksa nggak bisa ikut. Ya, PPS ya mau nggak mau. Nah, terus kalau tunggakan tetap boleh ikut gitu. Kapan dikatakan nih pemeriksaan dimulai? Ketika surat pemberitahuan pemeriksaannya disampaikan kepada wajib pajaknya, kuasanya, keluarganya gitu. Itu cutting point-nya ya. Nah, kalau misalkan sudah ada himbauan dari AR itu ya, apa ya namanya SP2DK ya, SP2DK. Kemudian sudah ada SP2DK dari AR, perlakuannya nanti gimana Mbak? Nah itu ya, tadi seperti saya sampaikan, banyak loh, ini kan banyak ya. Tahun ini itu kan hampir semua dikasih SP2DK itu, banyak banget tuh, masif itu. Iya, sebenarnya gini, makanya masyarakat itu memaknai ini nggak usah pusing gitu. Artinya ketika berkomunikasi sama AR-nya gitu ya. Kalau memang kalau mereka kan bisa menjadi subjek PPS, tapi kan nanti kita akan menjadi pertimbangan tuh misalnya nilainya gitu ya, terus nanti kalau AR-nya merasa ini tetap harus dilakukan pembetulan karena kita kan nggak tahu per case case by case-nya, sehingga WP harus melakukan pembetulan lah berdasarkan SP2DK tadi. Nah sudah pembetulan nih SPT-nya, terus gimana, apakah masih bisa ikut PPS? Bisa, tapi ya pembetulan yang dilakukan pembetulan atas SPT 2016 sampai dengan 2020 yang dilakukan setelah undang-undang ini diterbitkan, ya artinya masuk setelah 29 Oktober. Setelah Oktober itu setelah diundangkan. Itu dianggap tidak disampaikan. Jadi artinya nanti kalaupun WP ikut PPS, itu base-nya adalah dari SPT normalnya. SPT normal. Terus bagaimana dong dia ketika sudah pembetulan sudah kurang bayar gitu kan, udah bayar. Nah, kekurangan bayar yang pajak yang sudah terlanjur disetor itu bisa kok dimintakan kembali dengan pengembalian pajak yang tidak status utang atau dengan PBK. Oke, make sense sih. Artinya tetap memberi peluang ke mereka karena sekarang banyak yang dakdikduk gini, berharap menunggu kan PPS WP ini kan sudah ditunggu-tunggu lama oleh wajib pajak. Giliran sudah nunggu lama, dapat SP2DK itu. Jadi kadang-kadang mereka wah ini AR-nya sengaja nih kasih SP2DK biar saya nggak ikut PPS WP nih. Padahal SP2DK kan bertebaran dari awal tahun kan gitu. Jadi itu sebenarnya beriringan aja. Artinya kalau gitu misalkan saya jadi wajib pajak, terbuka aja Pak, saya ini boleh nggak nanti kalau yang ini saya ikutkan PPSWP gitu. Jadi lebih mendingan terbuka ngomong AR gitu nanti aja. bagaimana keputusannya kan bisa dikomunikasikan. Kalau toh akhirnya harus pembetulan ya karena kan kita nggak tahu nih jumlahnya dan kasusnya seperti apa. Ya tetap bisa kok kalau memenuhi ketentuan tadi. Siap. Sorry, periodenya sampai kapan nih? Nah ini bentar lagi nih Mas Gatot, dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Wow, setengah tahun ya?
Iya. Setengah tahun masa untuk membuat permohonan PPSBB itu tadi. Betul. Oke, jadi harus dimanfaatkan banget ya. Iya. Kayaknya nanti masih ngobrolin ini bakal banyak panjang banget banyak kasusnya banget karena itu. nanti ABCD biasanya saya ditanyain juga sama teman-teman. Iya. Tapi enggak lah, kapan-kapan nanti kita jadwalkan lagi deh Mbak Dian ya. Karena kayaknya nanti Januari ke sana bisa jadi meriah lagi. Betul. Oke, sobat pembelajar, durasi yang membuat kita berkelip-kelip sekarang ya. Tapi secara umum sudah dijelaskan oleh Mbak Dian, mungkin saya nggak perlu mereview satu-satu lagi karena banyak banget tadi ya. Contoh-contohnya sudah ada gitu. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa taruh di kolom chat di bawah, nanti bisa saya tanyakan ke Mbak Dian dan tim untuk bisa dijawab di podcast ini ya. Dan tetap stay tune di podcastku karena akan ada bahasan-bahasan menarik, bukan hanya masalah pajak ya, segala hal tentang keuangan negara gitu akan ada di sini. Jadi stay tune di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku.